Halo, welcome back to BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset, kali ini kita akan belajar lagi nih tentang reksadana. Tapi spesial banget kita akan kupas tuntas terkait reksadana pendapatan tetap. Seperti apa sih? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Lutfi. Halo Mas Lutfi. Halo Mbak Lia. Nah, boleh diceritakan nggak nih, kenapa sih kita milih reksadana pendapatan tetap sebagai topik spesial hari ini? Ya Mbak Lia, karena reksadana pendapatan tetap itu 2 tahun belakangan ini mencetak return yang cukup lumayan nih Mbak. Gitu. Seberapa besar nih lumayannya? Data yang saya dapat dari Infovesta, itu tahun 2019 mencetak kinerja sekitar 10,9%. Dan untuk tahun 2020 itu sekitar 8,9% sih Mbak. Boleh bantu dijelaskan ke sahabat Mirai Aset, sebenarnya reksadana pendapatan tetap ini apa sih? Ya, jadi reksadana pendapatan tetap ini isinya 80% itu ke obligasi pemerintah atau obligasi korporat dan 20%-nya di deposito sih Mbak Lia. Oke, walaupun gabungan dari obligasi dan deposito, tapi selama 2 tahun terakhir ini ternyata return-nya tetap di atas deposito ya? Iya, benar Mbak Lia. Tapi kenapa sih dibilang dengan pendapatan tetap? Iya Mbak Lia, karena di dalam reksadana pendapatan tetap ini terdapat obligasi dan deposito yang ada imbal hasilnya tetap Mbak. Oke, makanya dibilangnya tetap ya? Iya Mbak. Nah, tapi apa benar nih Mas Lutfi kalau reksadana pendapatan tetap ini cocok untuk investor pemula? Jadi balik lagi nih Mbak, sebelum kita berinvestasi di reksadana itu ada profil resiko. Jadi diisi dulu, nanti begitu dilihat kalau reksadana pendapatan tetap ini lebih cocok ke profil risiko yang moderat, Mbak. Oke, jadi Gitu. oh ya saya ingat, jadi ada 3 ya profil resiko itu, ada yang konservatif, ada yang moderat, dan ada yang agresif. Agresif, benar Mbak. Nah, kenapa nih reksadana pendapatan tetap ini cocoknya untuk profil resiko moderat? Iya Mbak, karena di dalam reksadana pendapatan tetap ini cocoknya jangka waktunya 1-3 tahun Mbak. Oke, jadi ternyata profil resiko itu dicocokkan juga dengan tujuan dan jangka waktu investasi ya? Iya benar Mbak. Nah, saya pernah dengar nih Mas Lutfi yang namanya reksadana terproteksi. Sebenarnya ada nggak sih bedanya dengan reksadana pendapatan tetap? Oh, untuk reksadana pendapatan tetap dan reksadana terproteksi itu berbeda Mbak. Kalau untuk reksadana pendapatan tetap, itu kita untuk membeli atau subscribe, dan untuk redeem atau menjual itu bisa kapan aja. Dan untuk reksadana terproteksi itu seasonal Mbak. Jadi kita untuk masuk ke reksadana tersebut dan untuk keluar itu ada jadwalnya yang ditentukan oleh manajer investasi Mbak. Oke, jadi kalau terproteksi itu sistemnya lebih kayak tertutup ya? Iya. Nggak bisa anytime gitu? Iya benar Mbak. Nah, dan schedule-nya udah ditentukan ya? Iya. Tadi di awal dijelaskan nih, kalau ternyata return reksadana pendapatan tetap ini selama 2 tahun terakhir ini memuaskan ya. Nah, spesialnya lagi apa sih manfaat yang bisa didapatkan oleh sahabat Mirai Aset dengan berinvestasi reksadana pendapatan tetap? Ya, untuk yang spesialnya itu kita untuk berinvestasi di reksadana pendapatan tetap ini, pertamanya kita bisa dapat dari 100.000 sih Mbak Lia. Oke, jadi awal investasinya cukup 100.000 aja Iya, nih? Iya, benar Mbak Lia. Oke, terus kelebihan lainnya apa lagi nih? Nah, kalau di sini kan kita di reksadana ya, itu bebas dari objek pajak Mbak. Jadi nggak ada tambahan pajak ya? Tidak ada tambahan. Padahal kalau di deposito ada, di obligasi juga ada ya? Nah, untuk keamanan reksadana pendapatan tetap ini bagaimana? Aman Mbak Lia, karena dikelola oleh manajer investasi dan diawasi oleh OJK Mbak. Oke, jadi OJK tetap memonitor ya Pak ya? Iya benar. Nah, tadi kan kita udah tahu nih kalau itu special benefitnya dari reksadana pendapatan tetap. Tapi sahabat Mirai Aset harus tahu juga nih Mas Lutfi, apa sih resiko dari berinvestasi reksadana pendapatan tetap ini? Iya, untuk resikonya itu ada naik turunnya dari NAB-nya Mbak. Nah, NAB ini, sahabat Mirai Aset, adalah nilai aktiva bersih kan ya? Iya benar. Berarti harga per unitnya itu tetap bisa naik dan turun ya? Iya. Resiko yang kedua nih Mbak, reksadana ini tidak dijamin oleh LPS Mbak. Oke, sedangkan kalau deposito tuh masih ada jaminan ya? Iya. Hingga 2 miliar ya kalau nggak salah ya? Iya. Oke, makin seru nih kita ngobrolin reksadana pendapatan tetapnya. Nah, untuk sahabat Mirai Aset yang ingin berinvestasi reksadana pendapatan tetap ini, boleh dong Mas Lutfi share gimana sih step by step-nya? Gampang banget Mbak, kita bisa masuk ke website kami yang ada di max.miraiasset.co.id. Oke, jadi kita langsung buka websitenya ya? Iya benar Mbak.
Nah, saat ini kita udah ada di website MaxFund. Untuk melihat daftar reksadana pendapatan tetap di kami, kita bisa masuk ke produk, lalu ke reksadana, daftar reksadana, lalu pilih ke pendapatan tetap. Nah, di bawah ini terdapat 20 produk reksadana pendapatan tetap yang ada di website MaxFund. Tadi sudah saya jelaskan, reksadana pendapatan tetap ini cocoknya untuk profil resiko moderat. Time horizonnya yaitu 1-3 tahun. Coba kita lihat di 1 tahunnya. Nah, kita bisa lihat di sini performa 1 tahun yang terbaik itu reksadana Sukor pendapatan tetap bond fund, mencetak return 11,58%. Lalu untuk yang 3 tahunnya, untuk performance yang terbaik selama 3 tahun di reksadana pendapatan tetap yang ada di MaxFund itu di reksadana Cipta Bond yang mencetakkan return 26,83%. Coba kita masuk ke reksadana Cipta Bond-nya. Ini adalah ringkasan produk dari reksadana pendapatan tetap Cipta Dana, yaitu reksadana Cipta Bond. Dan kita bisa cari tahu di sini untuk pembelian reksadana pendapatan tetap ini itu minimalnya 100.000. Ya, saya ingin menambahkan bahwa reksadana pendapatan tetap ini kinerjanya yang lalu-lalu itu tidak mencerminkan kinerja untuk masa depan. Bahkan dari 20 reksadana pendapatan tetap yang ada di MaxFund ini, kinerjanya bervariatif. Dan jangan lupa juga sahabat Mirai Aset untuk selalu memonitor perkembangan portofolio reksadananya. Nah, baru saja tadi di website kita mempelajari nih tentang history performance dari reksadana pendapatan tetap yang ada di website MaxFund. Nah, bagaimana nih tapi kira-kira dengan proyeksi reksadana pendapatan tetap ini ke depannya nih, Mas Lutfi? Ya Mbak, jadi di tahun 2021 ini terdapat penyesuaian pajak obligasi nih Mbak, dari yang 5% menjadi 10%, sehingga kinerja reksadana pendapatan tetap ini diproyeksikan akan mencetak 5-8% untuk gennya. Oke, dan yang aku tahu nih ya, kan kita juga sedang berada di dalam suku bunga rendah ya, Iya. periodenya, dan mungkin itu juga akan mempengaruhi karena di dalam reksadana pendapatan tetap ini kan isinya juga deposito ya. Sebagai tambahan aja nih Mbak Lia, reksadana pendapatan tetap ini year to date-nya itu sampai kita syuting hari ini itu tanggal 18 Februari itu sebesar 1% Mbak Lia. Oke, jadi udah perform 1% ya. Benar Mbak Dan Lia. kita harapkan sampai Desember 2021 nanti terus naik ya. Iya Mbak. Untuk sahabat Mirai Aset yang ternyata udah berinvestasi reksadana pendapatan tetap ini tapi ingin menjualnya, itu membutuhkan waktu berapa lama ya Mas Lutfi? Untuk melakukan penjualan reksadana pendapatan tetap ini, nasabah tinggal login ke website kami dan melakukan instruksi untuk menjualnya. Nanti dananya akan masuk 3-7 hari kerja ke RDN nasabah tersebut, Mbak. Oke, jadi sahabat Mirai Aset jangan lupa untuk melakukan instruksi order penjualan dan tunggu dananya 3-7 hari kerja ya. Iya, Mbak. Oke, kalau gitu makasih banyak Mas Lutfi atas informasinya. Sama-sama, Mbak. Wah, hari ini kita belajar banyak loh tentang reksadana pendapatan tetap. Semoga informasi tadi dapat membantu sahabat Mirai Aset agar lebih rajin berinvestasi sehingga pertumbuhan portofolionya makin cuan. Sampai jumpa di episode belajar bareng Mirai Aset selanjutnya dan happy cuan!